Oke. Selamat malam. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Apa kabar Mbak Floren? Luar biasa baik hari ini, Coach Novi. Lagi sibuk apa? Saat ini saya sedang sibuk dalam mengoreksi hasil ujian anak-anak. Hmm, eh, Ya, lagi sibuk mengoreksi hasil ujian anak-anak ya. Ya, benar, Iya, Coach. ya Mbak Floren ya. Baik, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Sesi coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah yang terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan sudah siap? Oke, dan siap, Coach Novi. Baik. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Anda, Mbak Floren. Serta bertanya, saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Mbak Floren. Apakah oke? Oke, Coach. Baik. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Mbak Floren capai? Saya ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi di hari yang sebelumnya. Ditambah lagi dengan adanya tugas tambahan yang saat ini sedang kami laksanakan dalam memenuhi kegiatan dalam penyusunan liturgi nantinya ketika Natal akan tiba, begitu Coach. Baik. Apakah realistis? Ya, saya yakin itu adalah realistis, Coach. Realistis ya. Apa tujuan yang lebih spesifik yang dapat dicapai di sesi coaching ini? Tujuan yang lebih spesifiknya, saya dapat mempercepat tugas-tugas saya, baik tugas dari sekolah dalam mengoreksi hasil ujian anak-anak, mengolah nilai, dan membuat rapor anak didik saya, serta menyelesaikan seluruh tugas yang sedang diberikan oleh program Guru Coach Indonesia Emas. Oh, jadi ingin menyelesaikan tugas dalam mengolah nilai di sekolah ya, itu habit yang lama. Kemudian menyelesaikan juga tugas dari MCI ya, Masyarakat Coach Indonesia dengan baik tepat waktu. Seperti itu, Mbak Floren ya. Ya, benar sekali Coach Novi. Apa ukuran keberhasilannya? Nah, ukuran keberhasilannya ialah ketika saya dapat menyelesaikannya satu persatu tanpa ketinggalan, Coach. Dapat menyelesaikannya satu persatu tanpa ketinggalan. Sungguh luar biasa sekali ya. Apakah sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai bagi Mbak Floren? Ya, sangat sesuai, Coach, karena pemahaman saya dalam melakukan itu semua sudah didasari dengan adanya pengetahuan, di mana pengetahuan itu akan membuat saya memiliki kewajiban. Dari kewajiban itu, saya memiliki tanggung jawab yang harus saya selesaikan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, saya yakin dapat menyelesaikannya karena saya memiliki motivasi yang kuat dalam diri saya sendiri. Karena ketika saya sudah memulainya dengan semangat, maka saya akan mengakhirinya dengan penuh semangat juga, sehingga nantinya akan membuat hasil yang baik juga. Nah, nilai-nilainya ialah tetap berpegang teguh pada motivasi yang sudah saya jalankan sebelumnya dan sedang saya jalani saat ini. Begitu, Coach Nafi. Wow, luar biasa sekali ya, sangat mengaspirasi. Diawali dengan semangat dan diakhiri dengan semangat. Luar biasa sekali ya, Mbak Floren ya. Ya, Coach. Bagaimana situasi saat ini yang sedang Mbak Floren alami? Situasi yang sedang saya alami saat ini sangat banyak ya tantangan ataupun kendala. Kendalanya ini ketika saya sedang ingin melakukan suatu hal seperti mengoreksi hasil ujian, ternyata ada juga teman ataupun rekan kerja saya di unit saya bekerja yang memang benar-benar membutuhkan bantuan untuk mengoreksi eh, hasil ujian peserta anak didiknya sendiri di bidang studinya sendiri karena beliau sedang menjalani pelatihan untuk penyusunan kurikulum dari yayasan.
Nah, itu kan kebutuhan semua guru. Jadi kebetulan di unit sekolah saya, bagian kurikulum adalah guru tersebut yang memiliki halangan ketika dia ingin mengoreksi hasil ujiannya, sehingga rasa persaudaraannya kan dibagi nih supaya Bapak itu bisa bekerja di sana dengan tenang dan tugasnya di sekolah juga dapat selesaikan dengan baik, sehingga kami guru-guru lain juga membantu untuk mengoreksi hasil ujian yang mata pelajaran yang diampu oleh Bapak tersebut. Begitu, Coach. Jadi kendalanya ada di situ. Walaupun kendala itu ada di hadapan dengan saya tidak lupa dengan tugas dan tanggung jawab yang harus saya selesaikan dengan deadline yang sudah ditentukan. Begitu, Coach Novi. Oke. Jadi situasi saat ini Mbak Foren membantu teman rekan sejawat dalam menyelesaikan atau mengoreksi mata pelajaran tersebut. Itu penyebabnya ya. Ya, Tetapi walaupun itu Mbak Foren juga di samping membantu teman, tetapi tugas pokok Mbak Foren juga selesai tepat waktunya. Benar kan seperti itu ya Mbak? benar sekali, Coach Novi. Apa hasil yang ingin dicapai sebelumnya? Ya, hasil yang ingin saya capai sebelumnya pastinya sama dengan tahun semester yang lalu. Saya bisa dengan semangat dan bergembira dalam menyelesaikan akhir tahun semester, sehingga anak-anak juga nanti bersuka cita ketika mereka berhasil ataupun menerima hasil yang diujikan dari guru-gurunya. Begitu, Coach Novi. Oke, luar biasa sekali ya. Untuk menghadapi itu semua, untuk mencapainya, apa solusinya? Solusinya yang pertama saya tetap mengingat kembali perjuangan saya ataupun hal-hal yang lama yang sudah saya lakukan yang belum nampak ataupun yang akan nampak hasilnya seperti sedang mengikuti kursus ini. Dulu saya bisa mengingat kembali bagaimana saya banyak sekali meluangkan waktu serta energi yang sangat positif untuk menyelesaikan seluruh tugas ini. Jadi solusinya itu saya tetap mengingat kembali apa yang sudah saya lakukan dan tetap Hmm, menjalankan seluruh tugas yang diberikan dan menikmati setiap prosesnya. Begitu Coach Nafi. Oke, baik ya. Uh, Jika nanti dapat mengatasi solusi tersebut, bagaimana dampaknya nanti? Ya, dampaknya akan memberikan dampak yang sangat positif karena itu akan memberikan Hmm, hasil yang terbaik Coach Nafi. Oke, jadi dampaknya sangat positif ya, seperti itu ya Mbak Foren ya. Benar Apakah Mbak Coach? Foren memahami sepenuhnya solusi yang Mbak Foren ambil? Ya, saya sangat memahaminya Coach karena ketika saya dapat melakukannya itu artinya saya sudah memahaminya dan step by step saya dapat melakukannya dengan baik dan tuntas Coach. Oke. Tadi saya mendengar Mbak Floren mengatakan dapat melakukannya dengan baik dan tuntas seperti itu. Apakah betul? Betul sekali Coach Novi. Baik. Apa yang dimaksud dengan dapat menyelesaikannya sampai tuntas? Apakah selama ini tidak tuntas menyelesaikannya? Selama ini bukan dikatakan tidak tuntas, tetapi sedikit telat. Ada beberapa tugas tertentu seperti tugas praktek yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak karena itu kita mengulang kembali, kita mereview video yang sudah kita record sebelumnya. Jadi kalau kita tidak tenang, pastinya akan salah menentukan menit dan detiknya ketika kapan kita menggunakan ini, menggunakan skill yang ini, begitu sampai seterusnya. Jadi, artinya tidak sering sih coach jauh dari deadline, tapi itu akan terus dilakukan sehingga tuntas. Tuntas artinya dalam minggu ini seluruh tugas itu wajib selesai, walaupun itu telat 1 atau 2 hari, begitu Coach Nafi. Keren, keren sekali Mbak Foren. Jadi artinya itu bukan tidak tuntas ya, cuman menyelesaikannya ada keterlambatan sedikit, tapi itu terlambatnya cuma sedikit. Seperti itu Mbak Foren ya. Ya, benar sekali Coach. Baik, apa kunci sukses solusi Anda itu? Kunci sukses solusi yang saya berikan itu ialah saya tetap mengingat untuk apa dan tujuannya apa sehingga saya bisa memulai itu. Pastinya ada keinginan nantinya akan menjadi seperti apa. Ini kegiatan yang akan saya hadapi. Begitu, Coach. Oke, baik, luar biasa sekali ya.
apa ya hambatan yang Mbak Floren hadapi? Hambatan yang saya hadapi itu yang pertama saya bisa melihat beberapa kendala, di mana kendala itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama lagi untuk berpikir ataupun menghabiskan waktu dalam melakukan suatu hal. Begitu, Coach. Oke. Baik, apa suasana terbaik cara mengatasinya? Suasana terbaik cara mengatasinya adalah dengan pikiran yang tenang dan hati yang gembira, Coach. Dengan pikiran tenang dan hati yang gembira. Baik, luar biasa sekali ya. Eh, apa yang Anda pahami tentang dengan dengan hati yang gembira dan berpikiran tenang itu apa yang Mbak Floren pahami? Yang saya pahami ialah ketika suasana tersebut sudah saya miliki, pastinya akan mudah bagi saya, jauh lebih baik lagi saya melakukan tugas berikutnya dan menyelesaikannya dengan baik juga, Coach. Apakah Mbak Floren yakin? Saya sangat yakin, Coach. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi dengan hati yang gembira dan suasana yang senang, berarti sangat yakin untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Seperti itu Mbak Floren ya. Ya, benar, Coach. Baik, apakah itu sesuatu yang penting? Ya, itu sangat merupakan hal yang sangat penting, Coach, karena jikalau itu tidak penting, saya tidak akan memulainya. Oke. Itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Mengapa Mbak? Karena itu akan menemukan atau memberikan identitas baru dan reward yang baru bagi saya, karena ini merupakan hal-hal baru untuk saya lalui, Coach. Oh, jadi apa yang Mbak Floren pikirkan karena itu hal yang baru seperti itu? Ya, benar, Coach. Apa yang Mbak Floren rasakan ketika itu berhasil? Ada rasa bangga terhadap diri sendiri karena saya dapat melakukannya dengan baik, Coach. Oke. Ada rasa bangga dengan diri sendiri karena dapat melakukannya dengan baik. Baik, jika ada seseorang bertanya kepada Mbak Floren, eh, apa yang bisa membuat Mbak Floren merasa bangga? Ya, saya akan menjawab eh, sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi saya memberikan pengalaman semacam bersharing mengapa saya bisa melaluinya dengan baik. Mungkin saja dengan saya bersharing, mereka juga akan ingin merasakan apa yang saya rasakan. Begitu, Coach. Oh, jadi Mbak Floren akan melakukan sharing agar orang merasakan apa yang Mbak Floren rasakan, gitu ya? Ya, benar, Coach Novi. Oke. Apa perubahan yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai? Ya, perubahan yang dilakukan itu adalah tidak lelah ataupun tidak lalai dalam melakukan tugas. Walaupun itu tugas sederhana, tetaplah lakukan. Dan terkadang ketika kita memiliki tugas sederhana, kita merasa itu gampang, nanti juga bisa, sebentar lagi juga bisa. Terkadang di perasaan atau ungkapan seperti itu kita jatuh dan kita eh, tidak bisa bangkit kembali karena sudah melalaikannya. Gitu, Oke, Coach. iya. Mbak Floren, tadi saya mendengar ya, jangan menganggap sesuatu yang gampang atau mudah ya, tetap kerjakan dengan konsep. Seperti itu Mbak Floren ya. Ya, benar, Coach. Baik. Eh, tantangan apa lagi ya yang Mbak Floren lihat selain yang Mbak katakan tadi? Ya, tantangannya saya lihat adanya godaan ataupun rayuan dari teman saya ketika saya ingin melakukan tugas saya, mereka mengajak saya untuk ya bersantai ria ketika sudah selesai jadwal mengajar. Itu sih tantangannya, Coach. Jadi tantangan yang dihadapi itu ketika selesai jadwal mengajar kita belajar seperti
Baik, Mbak Floren. Bagaimana menghadapi tantangannya tadi, Mbak Floren? Ya, cara menghadapi tantangannya, saya tetap berpikir positif, saya tetap tersenyum, saya tetap memberikan pengertian kepada teman saya agar mereka bisa memahami apa yang sedang saya lakukan. Dengan memberikan ungkapan bahwa dengan baik penyampaiannya, pasti mereka akan berterima. Begitu, Coach. Oke. Jadi menghadapinya dengan tetap memberikan senyuman dan menjelaskannya sehingga mereka bisa menerimanya. Seperti itu ya, Mbak Floren, luar biasa sekali. Ya, benar, Coach. Ya, apa kesimpulan yang Mbak Floren ambil dari sesi coaching kita ini? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sesi coaching kali ini sangat bermanfaat karena coach dapat memberikan saya memfasilitasi saya dengan berbagai pertanyaan sehingga membuat saya lebih sadar kembali bahwasanya sangatlah penting untuk mempermudah dan mempercepat tugas-tugas yang hendak kita lakukan agar itu nantinya dapat menghasilkan hasil yang terbaik dari apa yang sudah kita perjuangkan. Begitu, Coach. Baik. Apa action plan yang akan dibuat? Saya tetap melakukan to-do list agar tidak lari dari apa yang saya capai pada setiap harinya, Coach. Oke. Jadi action plan yang dibuat apa pertama kali, Mbak Floren? Saya tetap melakukan to-do list kegiatan yang saya akan lakukan setiap harinya. Ya, baik. Baik, sesi coaching kita akan berakhir. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di coaching berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah memfasilitasi saya, Bu Novi.